yang terbanyak dan tidak menerima yang banyak. Untuk kesempatan kali ini yang baik, Ibu Fitri selaku CGP Angkatan 7 DKI Jakarta akan memberikan sebesar-besarnya atau sebanyak-banyaknya setelah mendapatkan diklat atau pelatihan dari program CGP yang telah dilakukan oleh Kementerian Riset dan Kementerian Pendidikan dan Riset. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu Fitri. Terima kasih. Terima kasih Pak Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu untuk ucapan-ucapannya. Yang terhormat Ibu Redita Sihombing selaku Ibu Kepala Sekolah SDN Cempaka Baru 03 Pagi. Kemudian Bapak Kusnadi selaku Wakil Kepala Sekolah SDN Cempaka Baru 03 Pagi yang hari ini kebetulan izin karena ada acara keluarga, serta yang terhormat Bapak Ibu rekan sejawat, teman sejawat SDN Cempaka Baru 03 Pagi. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan diseminasi penerapan budaya positif dari modul yang telah saya selesaikan di program kegiatan guru penggerak. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya di siang hari ini dan memberikan kepada saya kesempatan untuk pembahasan mengenai penerapan budaya positif di sekolah. Ini merupakan salah satu tugas aksi nyata saya pada kegiatan guru penggerak. Di modul 1 ini terdapat beberapa submodul, antara lain submodul 1.1 yang mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak. Di modul 1.3 mengenai visi guru penggerak yang dituangkan dalam Inquiry with Appreciative Belajar, dan ini adalah modul 1.4 yang terakhir mengenai penerapan budaya positif. Alhamdulillah semua dari submodul tersebut sudah saya selesaikan, dan ini adalah submodul yang terakhir yang harus saya laksanakan. Untuk itu saya ditugaskan untuk memberikan penerapan dari teori-teori ataupun penerapan budaya positif yang telah saya dapat dari program kegiatan guru penggerak ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercipta. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk saat ini saya akan membahas mengenai konsep utama modul budaya positif. Pada modul budaya positif ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar. Yang kedua mengenai disiplin positif. Yang ketiga mengenai kebutuhan dasar manusia. Yang keempat ada motivasi perilaku manusia. Yang kelima mengenai posisi kontrol restitusi. Yang keenam ada keyakinan kelas. Dan yang terakhir mengenai segitiga restitusi. Semua ini akan kita bahas satu persatu, Bapak Ibu. Dan mungkin sebelumnya Bapak Ibu telah mendapatkan informasi atau pembelajaran mengenai budaya positif
Untuk itu hari ini kita akan sharing kembali Bapak Ibu. Sebelumnya saya mohon maaf, bukan berarti saya menggurui atau merasa lebih banyak ilmu atau merasa lebih tahu, tidak Bapak Ibu. Tapi di sini kita akan kembali sharing, berdiskusi dan belajar bersama mengenai penerapan budaya positif di sekolah kita. Dan yang sesi terakhir nanti saya berharap Bapak Ibu bisa memberikan tanggapan dari apa yang telah saya berikan pada siang hari ini. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Pertama kali yang akan saya bahas adalah mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya, yang dimana tujuannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, sering sekali tidak kita sadari kalau di kelas kita sering melakukan pembelajaran yang bersifat klasikal. Klasikal di sini artinya kita tidak melihat perbedaan di antara masing-masing diri siswa. Kita samaratakan. Padahal saat ini di sekolah kita khususnya kita telah melaksanakan pembelajaran dengan kurikulum merdeka atau implementasi kurikulum merdeka belajar, yang dimana penerapan kurikulum merdeka belajar ini menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya pembelajaran yang melihat perbedaan ataupun keunikan pada masing-masing diri siswa, yang dimana tujuannya adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila tentunya. Pada profil pelajar Pancasila kita mengenal 6 dimensi. Bapak Ibu coba bantu saya untuk sebutkan apa saja sih 6 dimensi profil pelajar Pancasila tersebut. Silakan sebutkan. Ya, Ibu, silakan Ibu. Mandiri, kemudian gotong royong, bekerja sama, kreatif, kolaborasi, aktif, serta berkebinekaan global. Tentunya kita memiliki visi yang sama Bapak Ibu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila tersebut. Nah, profil pelajar Pancasila ini dapat terwujud kalau kita sudah membiasakan dengan disiplin. Bapak Ibu pasti pernah mendengar dong kata disiplin. Ya, menurut Ibu disiplin itu artinya apa sih Bu? Menurut saya disiplin itu adalah mematuhi, mengikuti aturan-aturan yang telah dibuat, misalnya di sekolah ya dibuat oleh sekolah. Jadi kalau kita mematuhi aturan-aturan, mengikuti aturan-aturan dan melaksanakan, itu disiplin. Terima kasih Bu. Intinya taat pada peraturan. Kita garis bawahi peraturan. Pada budaya kita, makna disiplin itu adalah sesuatu untuk mendapatkan sebuah kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata peraturan dengan kata kepatuhan dengan ketidaknyamanan. Bahkan ada siswa yang kalau sudah mendengar kata peraturan saja sudah takut, merasa dirinya sudah tidak nyaman, merasa dirinya tertekan. Oh, nantinya saya akan diatur-atur seperti itu. Nah, tugas kita sebagai pendidik adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai
kebajikan universal berdasarkan motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi inilah Bapak Ibu yang kita inginkan dari modul yang telah saya pelajari, bahwa disiplin itu lahir dari dalam diri siswa, bukan karena dia takut akan sebuah hukuman, atau bukan karena dia hanya untuk menyenangkan gurunya. Kalau dia takut akan sebuah hukuman atau hanya untuk menyenangkan gurunya, berarti dia masih berdasarkan motivasi apa Bapak Ibu? Ekstrinsik. Padahal disiplin positif itu adalah disiplin yang lahir dari dalam diri siswa itu sendiri. Artinya siswa itu sadar sekiranya, oh iya, saya harus berdisiplin ini untuk diri saya sendiri, bukan untuk menyenangkan guru saya, atau bukan untuk saya takut akan sebuah hukuman. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Kita berharap disiplin itu lahir dari dalam diri siswa itu sendiri, meskipun tanpa adanya sogokan, ancaman, ataupun dia takut akan sebuah hukuman. Ini yang kita harapkan Bapak Ibu, dan kita harapkan dari dalam diri siswa. Nah, untuk melakukan kegiatan disiplin ini, kita sebagai manusia ataupun siswa memiliki kebutuhan dasar yang melatar belakangi tindakan ini. Apa saja sih kebutuhan dasar manusia ini? Yang pertama, ada kebutuhan fisik atau kebutuhan fisiologi, atau yang disebut dengan kebutuhan bertahan hidup. Contohnya seperti makan, pakaian, tempat tinggal, atau yang disebut biasanya dengan kebutuhan sandang, pangan, ataupun papan. Yang kedua, ada kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu, kita seringkali melihat ada siswa yang cari perhatian sama kita di kelas, istilahnya caper. Nah, mungkin siswa ini bertingkah laku seperti itu mungkin karena keluarganya, di dalam lingkungan keluarganya ini dia tidak mendapatkan kebutuhan yang dia inginkan. Salah satunya itu kasih sayang. Jadi dia ke sekolah, dia di kelas bertingkah laku seolah-olah berperilaku yang bisa mendapatkan kasih sayang dari gurunya dan rasa diterima di dalam kelas itu. Nah, kita sebagai guru harus bisa membangun hubungan kepercayaan ataupun keintiman dengan siswa tersebut. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya siswa itu merasa mendapatkan kasih sayang dari gurunya dan juga memiliki rasa diterima di dalam kelas itu. Itu disebut dengan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, ada disebut dengan kebutuhan penguasaan. Di mana kita sering melihat ada siswa yang ingin sekali berkuasa di dalam kelas. Dia merasa bisa semuanya, dia ingin berkuasa di dalam kelompok itu. Itu disebut kebutuhan akan penguasaan. Yang keempat, ada kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Di mana siswa ingin bebas, dia nggak mau tertekan dalam kegiatan pembelajarannya. Dia ingin bebas mengekspresikan apa yang ada di dalam pikirannya. Ide-ide apa saja yang bisa dituangkan di kelas berdasarkan hasil pemikirannya. Itu disebut kebutuhan akan kebebasan. Dan yang terakhir, ada kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan ini siswa ingin bersenang-senang dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Dia datang ke sekolah untuk melakukan kegiatan yang dia senangi. Mungkin di rumah dia tidak bisa melakukan apa yang dia inginkan, makanya dia ke sekolah untuk melakukan kegiatan yang dia senangi. Dan biasanya siswa ataupun anak yang memiliki kebutuhan dasar dengan kesenangan yang tinggi sangat menikmati apa yang dia lakukan.
Itu adalah dari kebutuhan dasar manusia. Nah, dari kebutuhan dasar manusia ini maka akan muncullah motivasi. Ibu bantu saya dong, apa sih itu motivasi? Motivasi itu sesuatu yang bisa membuat kita menjadi lebih baik, bersemangat, menjadi lebih bergairah. Dorongan Bapak Ibu, semangat, dorongan menjadi untuk berperilaku lebih baik. Ini adalah dari kebutuhan dasar tadi melahirkan motivasi perilaku manusia. Motivasi itu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, latar belakang yang melatar belakang motivasi perilaku manusia ini ada 3 hal. Yang pertama, siswa ini melakukan disiplin karena ia menghindari untuk dia takut akan sebuah hukuman. Karena dia hanya ingin menyenangkan gurunya. Kalau dia nanti berkata jujur, dia takut dihukum. Makanya dia menghindari, berusaha disiplin untuk menghindari sebuah hukuman. Berarti motivasi di sini masih sekarang apa Bapak Ibu? Ekstrinsik, ya. Yang kedua, siswa melakukan disiplin karena ia ingin mendapatkan sebuah imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau mungkin supaya gurunya senang sama siswa tersebut. Masih dalam tahap apa ini Bapak Ibu? Ekstrinsik. Dan yang terakhir yang paling tinggi, motivasi melakukan disiplin karena memang sadar dari diri siswa itu sendiri, karena untuk menghargai nilai-nilai kebajikan yang ada pada dirinya. Ini yang paling tinggi Bapak Ibu. Nah, dari motivasi ini tadi akan mencetuskan konsep disiplin, baik dengan identitas gagal ataupun dengan identitas sukses. Konsep disiplin dengan identitas gagal, salah satunya antara lain adalah hukuman. Ibu, Bapak, kenapa sih hukuman itu termasuk konsep disiplin dengan identitas gagal? Karena hukuman itu sifatnya disebutkan identitas gagal ketika anak melakukan sebuah kesalahan, dia pasti diberi hukuman, padahal belum tentu kesalahan itu harus selalu diberi. Nah, itu hukuman, padahal katanya belum tentu salah. Berarti siswa itu merasa apa Bapak Ibu? Tersakiti, ya kan? Hukuman itu sangat menyakitkan Bapak Ibu. Ternyata kita marah, wah itu sudah sangat menyakiti. Padahal tadi kata Bapak Anggoro, belum tentu siswa tersebut salah. Apalagi kalau hukuman ini sudah berkaitan dengan fisik. Yang terjadi apa Bapak Ibu? Siswa ini akan terus teringat apa yang telah dilakukan gurunya sampai nanti dia dewasa, seperti itu. Nah, dengan hukuman ini murid menjadi tidak apa? Menjadi tidak nyaman terhadap gurunya. Kalau dia sudah tidak nyaman, maka cenderung akan muncul rasa takut. Murid terasa tersakiti, tidak nyaman. Ujung-ujungnya supaya murid ini tidak dihukum, dia akan apa? Bersikap tidak jujur. Padahal yang kita inginkan dari disiplin positif ini adalah membangun karakter. Karakter yang berdasarkan profil pelajar Pancasila. Setelah dilihat oleh teman-temannya, gurunya telah menghukum siswanya, muridnya menjadi apa? Rendah diri. Dia merasa tidak percaya diri. Apalagi kalau dia sudah berbohong, pasti teringat terus, tadi sudah berbohong. Habis kalau saya lagi jujur, saya akan dihukum. Saya takut Bu. Nah, berarti tidak
karakter berdasarkan profil pelajar Pancasila. Konsep disiplin dalam identitas gagal selanjutnya adalah penghargaan. Nah, yang sering kali kita agung-agungkan, penghargaan. Kenapa sih penghargaan ini disebut dengan konsep disiplin dengan identitas gagal? Ada yang bisa bantu saya, Ibu? Kenapa? Mengapa, Ibu? Kalau kita memberikan penghargaan reward kepada satu siswa, kita menyanjung-nyanjung anak yang ini pintar banget, kamu pintar ya nak, hebat sekali, kamu pasti bintang kelas. Di satu sisi kita memberikan reward, tapi di sisi yang lain mungkin kita menjatuhkan siswa yang lain. Artinya kalau satu siswa berprestasi, berarti siswa yang lain tidak. Yang satu berhasil, berarti yang lain tidak. Demikian Bu Fitri, benar atau tidak ya? Terima kasih Bu Berta. Ya, karena penghargaan itu tidak bersifat efektif. Di saat kita memberikan penghargaan yang tidak efektif ini, akan muncul rasa iri dari diri siswa itu, antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Nah, contohnya kembali, saat ini kita telah melaksanakan kurikulum 2013 dan bercampur aduk dengan implementasi kurikulum Merdeka, di mana pelaksanaan kurikulum 2013 ataupun kurikulum Merdeka ini tidak lagi menggunakan dengan yang namanya sistem peringkat atau ranking. Kenapa Bapak Ibu? Karena ranking itu ternyata hukuman. Siswa mendapatkan ini hanya karena untuk menghukum dengan sebuah ranking. Contohnya seperti ini. Di saat kita pembagian rapor, saat gurunya membacakan peringkat 1 sampai peringkat terakhir, yang peringkat 1 ini senang mendapat hadiah, mendapat pujian. Terus apakah kita memikirkan bagaimana dengan anak yang mendapatkan peringkat terakhir? Apakah kita memikirkan bagaimana perasaan anak yang mendapatkan peringkat terakhir? Padahal sebenarnya anak ini mampu, namun memang belum cukup untuk mendapatkan peringkat. Maka itu hanya menghukum dengan ranking, Bapak Ibu. Menghukum anak tersebut dengan ranking. Mungkin teman-temannya yang mendapatkan nilai bagus-bagus ini akan membuli temannya yang mendapatkan peringkat terakhir. Entah di lingkungan sekolah, entah di lingkungan bermain, atau di lingkungan manapun, mereka akan membuli. Apakah kita sampai sejauh ini memikirkan perasaan siswa tersebut? Dan itu bisa merusak hubungan. Hubungan siapa? Antara orang tua yang satu dengan orang tua yang mendapatkan peringkat terakhir. Orang tua ini kenapa marah? Ya gak merasa diterima. Anaknya dibully, oh ya lu dapat peringkat segini, gue dong lah. Pasti gak diterima, mana ada orang tua yang mau anaknya seperti itu. Makanya sistem peringkat itu merupakan penghargaan yang tidak efektif. Apakah hanya karena siswa ini tidak mendapatkan peringkat 1 ataupun peringkat sampai 10, siswa ini dikatakan bodoh? Apa seperti itu Bapak Ibu? Tidak, belum tentu. Kita melihat beberapa positif dari diri siswa itu Bapak Ibu. Makanya kita menghapuskan penghargaan yang bersifat efektif, contohnya adalah peringkat. Saya juga punya contoh itu sewaktu saya masih SMA. Dan itu teman saya sendiri. Di kelas 1, siswa ini dibacakan nama-nama yang tidak naik kelas. Sampai-sampai siswa ini saat terdengar namanya merasa frustasi. Ya Allah, ternyata nama saya ada di situ. SMA loh Bapak Ibu, sudah tahu rasa malu, sudah tahu rasa perasaan itu dia seperti apa, sudah tahu. Mereka sudah memiliki rasa seperti itu. Sampai pulang ke rumah, apa Bapak Ibu yang terjadi? Minum baygon untuk menghilangkan dia rasa malu dari bulian teman-temannya di lingkungan sekolah. Itu Bapak Ibu yang sangat kami guru kita
kita khawatirkan jika kita menghukumnya dengan ranking. Contoh yang kedua, penghargaan yang tidak efektif. Ini yang saya sebutkan ini, sebelumnya saya mohon maaf karena ini memang yang sering saya dengar di lapangan, ya. Seringkali saya mendengar seperti, ayo siapa yang berani maju akan mendapatkan jajanan selama seminggu. Nah, kenapa Bapak Ibu itu disebut penghargaan tidak efektif? Karena saat guru mengucapkan dapat jajanan seminggu gratis, berarti anak tersebut mau maju karena apa? Karena uang jajan, karena ini jajan seminggu gratis. Oh ya udah, maju aja, lumayan dapat jajanan seminggu gratis. Padahal kalau kita berpikir itu bisa mematikan kreativitas anak, Bapak Ibu. Kenapa? Yang seharusnya siswa ini bisa maju untuk menunjukkan kreativitasnya kepada anak-anak, tapi hanya karena sebuah inginan jajanan selama seminggu, itu mati kreativitasnya, nggak ada, tidak dinilai. Dia maju hanya karena sebuah imbalan. Kalau sudah kreativitas itu tidak bisa diwujudkan, maka si anak tersebut tidak bisa menghargai dirinya. Yang sebenarnya siswa ini mampu maju ke depan untuk menunjukkan kreativitasnya kepada teman-temannya yang lain. Seperti itu, Ibu. Makanya penghargaan ini disebut tidak efektif. Penghargaan bisa dikatakan efektif jika pemberiannya dalam waktu yang tepat dan tidak dalam jangka yang panjang. Setiap hari disuruh maju itu atau setiap minggu disuruh maju itu hanya karena inginan sebuah jajanan. Seperti itu, Bapak Ibu. Dan ini bukan hanya terjadi di lapangan. Saya sendiri pun sebelum mempelajari modul ini melakukan sebuah kesalahan. Dan akhirnya saya baru sadar setelah saya mempelajari modul dari kegiatan program guru penggerak ini. Saya sebelum mempelajari modul ini mengadakan kegiatan kebersihan, IKER, ya. Kemudian saya bilang seperti ini kepada anak-anak, ayo siapa yang piketnya paling bersih akan mendapatkan hadiah uang dari Bu Fitri. Nah, berarti anak ini, dia terus nih, ya saya harus bersih, saya bersih. Berarti dia bersih berdasarkan apa? Membersihkan kelas dengan cara yang bersih sekali itu dengan berdasarkan apa? Imbalan dari saya. Akhirnya saya sadar, oh iya ternyata saya salah. Padahal sebenarnya mereka bisa memunculkan karakternya, bertanggung jawab terhadap kebersihan yang ada di sekolah. Itu Bapak Ibu. Dari modul ini ternyata banyak yang sudah saya pelajari, termasuk saya memberikan penindasan kepada Bapak Ibu. Di sini saya ada contoh kasus, Bapak Ibu, bisa dilihat. Oke, Bapak Ibu, saya bantu bacakan ya. Di sini ada seorang guru bernama Ibu Anas, kebetulan mengajar kelas 2. Ibu Anas ini kerepotan menghadapi murid-muridnya, di mana setiap murid yang masuk ke kelas rebutan, tidak bisa disiplin, ribut. Bu Anas pusing menghadapi muridnya seperti ini. Akhirnya dia berpikir cepat, oh ya, bagaimana kalau saya memberikan penghargaan berupa stiker. Dia bilang ke anak-anaknya, anak-anak, kalau bisa tertib, ibu akan memberikan stiker. Siapa siswa yang berlaku tertib akan mendapatkan stiker yang paling banyak. Suatu hari Ibu Anas ini nggak masuk, digantikanlah oleh guru yang lain, kebetulan namanya Pak Heru. Pak Heru ini nggak tahu yang namanya stiker bintang. Apa sih yang terjadi, Bapak, berdasarkan kasus ini? Berdasarkan kasus ini mungkin Ibu Anas yang memberikan stiker itu
kepada anak itu supaya dengan stiker yang dia peroleh tidak perlu bahan terutama sikapnya, karena kan anak nggak tertib ya. Setelah tidak masuk tidak terima Pak Heru, mungkin Pak Heru tidak memahami mungkin apa maksud stiker dan fungsinya itu nggak tahu kan. Mungkin ada apa ya yang dihadapi Pak Heru ini hal yang terbaru, karena kan dengan adanya pemberian stiker, anak bisa istilahnya dari yang tidak tertib bisa tertib gitu. Mungkin Pak Herunya nanti juga akan mencontoh gitu. Tapi kan hal ini tidak bagus gitu kan, karena kan diberikan sesuatu, dia melakukan bisa tertib karena ada sesuatu gitu. Seharusnya timbul dari dirinya dia sendiri gitu. Terima kasih Pak Wi. Ternyata penghargaan itu adalah sebuah hukuman. Kenapa saya sebut sebuah hukuman? Tidak memunculkan karakter anak untuk berlaku tertib, di mana sesungguhnya penghargaan ini adalah sebuah hukuman dan bisa menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Karena jika penghargaan itu hanya untuk melahirkan karakter anak yang berperilaku tertib, berarti itu masih dalam motivasi ekstrinsik. Nah, pemberian penghargaan ini ada pengaruhnya Bapak Ibu, baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Yang tadi saya sebutkan di awal, kita tidak salah untuk memberikan sebuah penghargaan, tapi kalau penghargaan itu diberikan terus dalam jangka waktu yang panjang, siswa akan salah menilainya. Dia melakukan sebuah peraturan itu hanya untuk sebuah penghargaan, dan kita pun tidak akan menyadari sebenarnya bahwa siswa tersebut bisa berperilaku tertib, bisa berperilaku bertanggung jawab tanpa adanya sebuah iming-imingan penghargaan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, dari konsep identitas gagal tadi ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Salah satunya yaitu mengenai konsekuensi. Konsekuensi, kita tahu ya apa itu arti kata konsekuensi. Konsekuensi itu apa sih Bu? Sanksi. Kalau dia salah harus bertanggung jawab. Contohnya seperti ini. Murid menumpahkan air minum temannya di kelas. Konsekuensinya apa? Ambil kain pen. Ya, konsekuensinya ambil kain pen. Secara tidak sadar sebenarnya siswa ini gak mau membersihkannya, tapi karena perintah dari gurunya, ambil kain pen, baru dibersihkan. Berarti itu hanya penguatan jangka pendek. Perlu monitoring dulu dari siswa, dari gurunya, baru siswa melakukan. Harus ada stimulus dulu dari gurunya, baru siswa merespon apa yang dilakukan. Nah, kalau gurunya sudah memberi stimulus, kemudian monitoring yang harus dilakukan oleh siswanya, guru ini sebenarnya memberikan waktu yang hilang untuk muridnya dalam merenungi kesalahan. Seharusnya apa yang dilakukan oleh murid ini dulu sebelum mengambil kain pen kalau dia sudah berlaku salah? Apa Bapak Ibu? Minta maaf. Karakter yang sangat sulit dimunculi dari diri siswa, termasuk kita orang dewasa. Kalau berbuat salah, susah untuk minta maaf. Itu karakter yang sulit. Seharusnya guru ini memberikan kesempatan kepada siswanya untuk merenungi kesalahannya. Biarkan siswanya ini merenungi kesalahannya dulu. Apa yang harus dilakukan? Minta maaf. Kemudian barulah dia membantu temannya membersihkan air yang telah ditumpahkan. Baru habis itu mengganti, bertanggung jawab untuk mengganti air minumnya yang telah ditumpahkan. Itu Bapak Ibu.
Di konsekuensi ini ternyata memberikan waktu yang hilang untuk murid dalam merenungi kesalahan. Seperti itu. Nah, kemudian selain konsekuensi, konsep disiplin dengan identitas sukses ini adalah restitusi. Ini konsep yang paling tinggi. Di restitusi ini, murid bertanggung jawab terhadap perilakunya. Murid bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan. Kalau murid sudah bisa bertanggung jawab, kita sudah bisa memunculkan karakter bertanggung jawab yang ada pada murid, maka pemecahannya masalah jangka panjang. Kenapa? Dari murid kecil, dari saat ini murid sudah kita terbiasa dengan karakter yang bertanggung jawab, sampai nanti dia dewasa pun dia akan muncul terus karakternya dalam bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap perilakunya yang telah dia lakukan. Kalau sudah dia bisa bertanggung jawab terhadap dirinya, maka murid ini bisa menghormati dirinya. Menghormati dirinya dalam arti dia tahu dia salah, dia harus bertanggung jawab. Dan juga menghormati orang lain, temannya. Apa? Dia sudah meminta maaf, kemudian dia membantu temannya mengepel air minum yang sudah ditumpahkan dan mengganti minumnya yang sudah ditumpahkan oleh dirinya sendiri. Berarti murid itu sudah bisa menghormati dirinya dan juga menghormati temannya, ya Bapak Ibu. Nah, kalau dalam konsekuensi ini ada stimulus dan respon, pada restitusi ada teori kontrol. Artinya siswa atau murid ini bisa memegang kontrol dirinya, di mana dia bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Dia bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan. Kalau sudah seperti itu, kalau dari karakter tanggung jawabnya ini sudah muncul dari dalam dirinya, maka murid pastinya akan bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya, untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Nah, konsep disiplin kita akan bahas di sini mengenai dengan pendekatan restitusi. Apa sih restitusi itu? Sebelum saya lanjut ke pengertiannya, saya yakin Bapak Ibu tahu dan saya yakin Bapak Ibu telah mempelajari ini semua. Bapak Ibu bisa bantu saya, apa sih restitusi itu, Ibu? Menurut Ibu restitusi itu apa? Restitusi itu menurut saya jadi perilaku menyadari dirinya akan kesalahan-kesalahan yang dia perbuat untuk melakukan hal-hal yang lebih baik lagi. Terima kasih Ibu. Ya, restitusi. Nah, kita lihat di sini restitusi. Restitusi yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga bisa kembali dengan karakter yang lebih kuat, karakter yang lebih kuat dari dalam dirinya, yang bisa memunculkan, menimbulkan, melahirkan karakter yang ada pada diri siswa. Itu restitusi. Nah, restitusi ini memiliki ciri-ciri, Ibu. Yang pertama, siswa bukan menebus kesalahan, tapi harus belajar dari kesalahan yang telah dilakukan. Yang kedua, memperbaiki hubungan antara murid dengan si guru, di mana murid ini merasa nyaman meskipun dia telah melakukan sebuah kesalahan. Murid tidak menjadi takut. Memberikan tawaran, bukan pasar
peraturan yang dipasang. Tapi kita dalam restitusi memberikan tawaran apa yang seharusnya dilakukan. Biarkan siswa ini merenungi dulu kesalahannya. Tawaran, ditawarkan apa yang seharusnya kamu lakukan. Siswa muncul karakternya, saya mau minta maaf, muncul karakternya. Yang pertama. Yang kedua, mau bertanggung jawab membersihkan kain pelnya. Yang ketiga, mau mengganti minuman temannya yang telah tumpah. Nah, kalau kita sudah memberikan tawaran, maka kita akan dapat menuntun siswa tersebut ke dalam dirinya, karakter yang bisa muncul ke dalam dirinya. Itu Bapak Ibu. Nah, kemudian dalam restitusi ini kita sudah menuntun, tapi kita harus mencari tahu dulu dasarnya apa siswa ini tadi menumpahkan minuman temannya. Apakah karena dia tidak sengaja, ataukah dia sengaja hanya untuk bercanda dan menyenangkan dirinya serta untuk membuat lelucon teman-temannya di kelas? Kita harus cari tahu dulu kebutuhan dasarnya apa yang melatar belakangi tindakannya dalam menumpahkan minuman temannya. Nah, kalau kita sudah bisa menuntun, memberikan tawaran, maka karakter itu tadi yang saya bilang muncul, yaitu bertanggung jawab. Dan itu pastinya akan menguatkan dan fokus pada solusi. Tentunya solusi pada pemecahan masalah jangka panjang. Jangka panjang di sini artinya sampai nanti siswa ini dewasa. Seperti itu Bapak Ibu. Karakternya tetap muncul dari dalam dirinya, bukan karena dia takut nanti dihukum atau dimarahi sama ibu gurunya kalau dia nggak ngepel atau membantu membersihkan temannya, minuman temannya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini saya ada kasus murid terlambat ketika upacara bendera. Kita melihat cara penyelesaiannya dengan cara yang berbeda-beda. Dari segi hukuman, kita lihat terlebih dahulu dari segi hukuman. Biasanya Bapak Ibu kalau murid yang terlambat upacara, apa yang dilakukan kalau menghukum? Apa Bu? Berdiri, katanya Ibu Imam. Ya, berdiri. Guru menghukum hormat bendera di depan kelas selama 1 jam atau berdiri di depan kelas sampai pulang sekolah. Apakah ini efektif Bapak Ibu? Tidak. Kenapa? Dari sini kita sudah merampas hak murid untuk mengikuti pembelajaran yang ada di kelas. Murid kehilangan waktu untuk belajar di kelas. Murid menjadi takut karena gurunya sudah marah-marah. Dan murid pun akan merasa rendah diri, dihukum di lapangan, dilihatin sama seluruh siswa, dihukum di depan kelas, dilihati sama teman-temannya yang ada di dalam kelas. Akhirnya murid ini akan apa? Yang dia dihukum ini dibully sama teman-temannya. Emang enak loh, lo sih. Apakah itu mendidik? Tidak. Murid kehilangan waktu belajarnya, murid juga merasa takut. Apakah dengan hukuman seperti ini bisa mengubah si murid ini untuk menjadi besok yang tidak terlambat? Belum tentu Bapak Ibu. Nah, kemudian cara yang kedua penyelesaiannya yaitu dengan konsekuensi. Konsekuensi, kamu udah terlambat, maka konsekuensinya kamu harus nyanyi lagu Indonesia Raya di lapangan sekolah. Dia sudah tahu konsekuensi dari gurunya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya di lapangan sekolah. Gurunya tegas, pastinya setelah ada peraturan ini, murid menghargai peraturan. Tapi kalau dari kita lihat sisi ini, murid menghargai peraturan hanya karena konsekuensi, berarti masih dalam motivasi ekstrinsik. Itu Bapak Ibu. Yang ketiga, kita lihat cara penyelesaiannya yaitu dengan restitusi. Nah, di sini
keyakinan kelas, mengingatkan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama guru dengan siswa, dan meyakinkan kepada murid bahwa kita bisa menyelesaikan masalah ini bersama-sama tanpa membuat siswa ini takut, tanpa membuat siswa ini menjadi rendah diri. Kalau sudah murid dengan guru bisa menyelesaikan masalah ini bersama-sama, murid pastinya akan apa? Terbuka. Karena dia udah gak melihat tuh muka atau mimik wajah gurunya yang strong. Saat di depan piket dia masuk, wah gurunya udah strong nih, udah takut. Kenapa kamu terlambat? Emang akan dijawab? Enggak. Diam aja tuh siswa. Ya kan Bapak Ibu? Tapi kalau kita mengajak berbicaranya dengan baik-baik, insya Allah murid itu akan terbuka. Ya Bapak, ya Bu, saya maaf. Saya pernah selain murid terlambat upacara bendera ini, saya juga dalam waktu dekat ini menyelesaikan kasus, yaitu murid ini tidak pernah hadir. Sehari hadir, sehari enggak, sehari hadir, sehari enggak. Saya enggak mau marah. Saya bilang, saya panggil dia baik-baik. Di saat temannya sudah pulang, pastinya saya ajak berbicara baik-baik. Kamu ini anak pintar. Ibu nanya, kenapa sih kamu ini sering sehari masuk, sehari tidak? Padahal kamu pintar loh. Kamu gak usah takut. Pasti itu semua punya alasan. Pasti itu semua punya alasan kenapa kamu melakukan, atau kenapa kamu jarang masuk, sehari masuk sehari enggak. Pasti Bapak Ibu kita menstabilkan identitas dulu. Gimana kita mengurangi mimik wajah kita yang penuh dengan kegaraman, kemarahan akibat kasus murid kita ini. Kalau kita sudah mengurangi amarah yang sebenarnya kita sudah kecewa, pasti murid itu akan juga lembut hatinya, tidak dia takut dan berkata jujur. Dan saat setelah saya tanya itu, muridnya berkata jujur, iya Bu, habis mama sering bangun kesiangan, saya juga ikut kesiangan. Nah, itu murid berkata, kalau dia bilang, ya Bu, saya sakit, padahal berbohong, dia tidak sakit. Itu penyelesaian dengan cara restitusi. Muridnya menghormati dirinya, berkata jujur, dan dia mau terbuka, juga bisa menghormati gurunya, menghormati orang lain untuk mau berkata jujur. Bapak Ibu, kita lihat kembali dalam restitusi terdapat 5 posisi kontrol. Sebelum kita membahas mengenai posisi kontrol restitusi, saya mau tanya, Bapak Ibu sudah ada di posisi yang mana sampai saat ini? Ayo jujur Bapak Ibu, apakah dihukum? Lihat gambar kelompok hukum. Sudah takut duluan ya anaknya. Justru si anak ini malah akan jadi apa? Menjadi lebih galak dari gurunya. Bapak Ibu gimana? Pemantau sama seperti dengan konsekuensi. Apalagi membuat rasa bersalah. Apakah akan yakin kalau kita sudah membuat rasa bersalah murid akan berubah? Belum tentu. Apalagi teman, dia hanya menganggap gurunya sebatas teman, sebatas sahabat. Posisi yang tertinggi dalam restitusi ini adalah manajer. Di manajer ini kita bisa bertanya baik-baik, kemudian kita bisa memberikan pemecahan masalah, bukan menghukum. Nah, di manajer ini meskipun tidak memberikan hukuman, meskipun tidak memberikan konsekuensi, tapi sebenarnya posisi ini sudah lebih galak dan siswa pun merasa menjadi lebih takut. Karena apa? Karena dia sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh dirinya sendiri. Seperti itu Bapak Ibu, itu sistem manajer. Nah, berbicara tentang restitusi, kembali kita melihat ada kasus murid tidak pakai atribut lengkap saat upacara seperti yang sudah kita lakukan setiap hari Senin.
Dari posisi kontrol penghukum, udah garang nih muka gurunya, patuhi aturan kelasnya, kemudian berdiri di depan kelas. Murid takut pastinya. Pembuat rasa bersalah, seperti sampai kapan kamu mau begini? Apa itu bakal yakin kalau murid itu bakal berubah? Belum tentu. Apalagi teman, dia akan menganggap kalau udah gampang, dia mas sama kita udah kayak teman, malah kita dianggap rendah. Memantau sama seperti konsekuensi. Kamu tahu kan konsekuensinya? Murid hanya menghargai peraturan. Nah, di manajer berikan kesempatan murid itu untuk berpikir. Berikan kesempatan murid itu untuk berpikir bagaimana cara dia memperbaiki kesalahannya. Jangan langsung marah-marah. Kamu kenapa nggak pakai atribut ibu ini? Contohnya seperti itu, Bapak Ibu. Udah kelihatan itu marahnya, pasti udah takut mau jawab juga si murid. Ini takut. Jadinya ujung-ujungnya bohong. Jadinya ujung-ujungnya mereka juga apa yang menjawab? Enggak, diam pastinya. Setiap saya lihat juga, kamu kenapa? Diam aja itu murid gak mau jawab. Karena apa? Udah melihat mimik wajah gurunya itu yang penuh dengan kegarangan, kemarahan, takut akan dihukum. Itu Bapak Ibu. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol dalam restitusi. Bapak Ibu bisa dilihat ya cara-cara menyelesaikan permasalahannya di saat siswa kita menghadapi kasus. Dari perbedaan ibu tahu, dari perbedaan kita pun bisa tahu cara penyelesaiannya. Kita lanjut Bapak Ibu. Di dalam restitusi berkaitan dengan keyakinan kelas. Sekarang saya tanya, kenapa sih keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Saya tanya. Kenapa Ibu? Karena kalau keyakinan kan dijalaninnya pakai dari hatinya sendiri. Kalau peraturan itu dijalankan ya karena diatur-atur, bukan dari dirinya sendiri. Setuju Bapak Ibu? Setuju nggak Bapak Ibu? Ada jawaban Ibu Angel? Iya. Kalau kita hanya berdasarkan sebuah peraturan, kita melakukan hal tersebut hanya karena peraturan. Contohnya soal saya ini. Kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat kendaraan bermotor? Di saat Bapak Ibu menjawab, saya menggunakan helm hanya untuk takut ditilang oleh Bapak polisi. Di saat kita ke jalan raya, saat cuma nggak ada Bapak polisi, berarti kita nggak usah menggunakan helm. Nah, Bapak Ibu berarti menggunakan helm ini hanya karena sekadar sebuah peraturan. Tapi kalau kita berdasarkan keyakinan seperti yang tadi Bu Angel bilang, dari dalam hati, saya menggunakan helm untuk keselamatan saya di jalan raya. Meskipun tidak ada Bapak polisi di jalan raya, saya harus tetap menggunakan helm. Untuk apa? Untuk keselamatan saya di jalan raya. Itu kalau keyakinan. Kalau hanya sekedar peraturan, ya udah. Kalau nggak ada peraturan, nggak usah dilaksanakan, acuhkan saja, cueki saja, seperti itu. Contoh yang kedua, pakai masker. Bapak Ibu pakai masker hanya untuk peraturan supaya nggak ditangkap di jalan. Apalagi saat ini masker itu sudah boleh bebas. Berarti Bapak Ibu di jalan raya apakah lepas masker? Hanya karena sebuah peraturan Bapak Ibu menggunakan masker. Ya udah nggak apa-apa, orang COVID juga udah hilang, lagian juga nggak diapa-apain kok nggak pakai masker. Berarti Bapak Ibu hanya sekedar apa? Peraturan. Tapi kalau Bapak Ibu keyakinan dalam dirinya, saya pakai masker ini untuk kesehatan saya, mencegah dari polusi debu, maka itu pasti akan digunakan setiap hari kan Bapak Ibu. Tapi kalau yang untuk peraturan, ya udah pasti setiap nggak ada dong yang pakai masker. Oh udah juga aja orang nggak ada ini yang ditangkap juga kok. Nah itu perbedaannya antara peraturan sama keyakinan kelas. Sama seperti juga keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh kita guru wali kelas di kelas bersama siswa. Seperti itu Bapak Ibu. Keyakinan kelas setiap
Setiap awal tahun pembelajaran baru, saya bersama murid sebelum mempelajari modul ini pun telah membuat keyakinan kelas. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian juga sudah membuat. Ya, saya yakin. Namun di sini saya hanya lebih mempertegas kembali, lebih untuk memahami kembali. Di setiap awal tahun, saya pun telah membuat keyakinan kelas dan saya berharap guru bidang studi juga bisa membuat keyakinan kelas saat akan memulai pembelajaran. Dalam membuat keyakinan kelas, saya melakukan beberapa tahapan. Yang pertama, saya mendiskusikan dulu keyakinan kelas dengan murid-murid saya. Yang kedua, saya merumuskan peraturan menjadi keyakinan kelas. Contohnya seperti ini, kita kembalikan. Ayo, apa nih yang mau kita buat? Ya Bu, saat guru sedang berbicara, murid seharusnya diam Bu. Oke. Kemudian apa lagi? Saat guru sedang menerangkan, murid memperhatikan Bu. Betul. Kemudian apa lagi? Saat teman berpresentasi Bu, kita harus mendengar Bu. Betul. Kita simpulkan jadi satu peraturan tersebut, yaitu saling menghargai. Keyakinannya yaitu saling menghargai. Seperti itu Bapak Ibu. Setelah peraturan kelas ini saya rumuskan, kita menempelnya bersama-sama di dinding kelas, sehingga murid sadar apa yang telah kamu langgar. Kita lihat kembali keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama guru dengan murid. Sama saya juga kalau di kelas, saat muridnya ribut, saya nggak mau marah-marah seperti dulu. Munculkan muka kegarangan, saya sudah nggak mau. Saya diam, saya bilang konsentrasi. Murid diam. Kamu tahu nggak tadi kamu ngapain? Iya Bu. Kamu berarti sudah melanggar keyakinan kelas nggak menurut kalian? Iya, dia muridnya sendiri. Iya, udah, saya nggak mau lagi marah-marah. Yang pertama, muka kita bisa dua. Yang kedua, kita habis emosi kita, energi kita habis. Baik. Nah, inilah kegunaan dari keyakinan kelas yang sudah kita buat. Di sini ciri-ciri dari keyakinan kelas. Kita membentuk keyakinan kelas bagaimana sih? Yang pertama yaitu lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua, berupa pernyataan yang universal, umum, dibuat dalam bentuk positif. Berupa kata kunci, tidak perlu kata yang panjang-panjang. Kenapa? Supaya siswa lebih mengingat, lebih mudah untuk mengingat. Yang ketiga, sesuaikan dengan kondisi kelas. Dan yang terakhir, semua warga dilibatkan. Kita bisa juga membuat keyakinan sekolah, di mana semua guru dilibatkan untuk membuat keyakinan sekolah. Contohnya tepat waktu, seperti itu Bapak Ibu. Kalau sudah keyakinan sekolah, saya yakin Bapak Ibu sih bisa kok tepat waktu. Hanya karena mungkin kondisi atau jarak yang menyebabkan Bapak Ibu tidak bisa hadir tepat waktu. Dari keyakinan kelas ini yang sudah kita buat, maka akan muncullah segitiga restitusi. Ini Bapak Ibu yang saya tadi bilang segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ada beberapa tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita stabilkan dulu emosi kita. Meskipun kita kecewa, kita reda dulu amarah kita. Meskipun kita kecewa, biar si anak ini tidak takut. Dan yakinkan siswa bahwa kita bisa menyelesaikan masalah ini bersama-sama dengan baik. Stabilkan dulu identitasnya, biar murid tidak takut. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Meyakinkan siswa bahwa semua itu ada alasannya. Bu guru juga pernah melakukan kesalahan, melakukan sebuah tindakan yang keliru saat guru masih SD, dan bu guru pasti punya alasannya. Sama seperti kamu, pasti kamu punya alasannya mengapa kamu melakukan hal seperti itu. Nah, kalau kita sudah memvalidasi tindakan yang salah, kita bisa menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas kita sudah buat. Keyakinan apa yang kamu langgar? Murid akan sadar dengan sendirinya bahwa dia telah melanggar keyakinan kelas yang telah dibuat sendiri. Itu segitiga restitusi.
Di sini saya ada contoh dalam penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Kedengaran nggak? Ya. Pak Soki bisa dibantu Pak Soki? Ya Pak Ampura silahkan, biar kedengaran suaranya. Ada beberapa trouble sedikit ya dari yang saya buat ini. Entah ini kenapa. Nah, kasus menolak bola ini ada kasus bermain, anak menendang botol di lantai 2, kemudian saya dengan siswa ini mencoba menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. Apakah terdengar suaranya? Coba. Mungkin tadi cukup ya Bapak Ibu, saya rasa. Dan ini
Ini yang tadi saya bilang menstabilkan identitas, tidak terlihat, entah kenapa ini trouble-nya nggak tahu. Nah, ini dia. Apakah hal tersebut semua kesalahan? Dan waktu masih SD mungkin juga melakukan kesalahan. Dan kita akan menyelesaikan kesalahan itu dengan baik-baik ya. Bermain seperti itu memang sangat mengasihkan, tapi akan memberikan diri orang lain. Apakah kita masih ingat dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat di awal semester? Salah satunya apa? Apakah keyakinan kelas yang sudah kita buat harus dilakukan? Bagaimana cara engkau melakukan keyakinan kelas yang sudah dibuat? Nah, seharusnya engkau bermain bola menggantinya dengan bermain bola yang ada di lapangan. Ya, tidak apa-apa. Nanti tidak perlu diulang lagi ya. Oke, sekarang engkau boleh kembali beristirahat dan bermain. Itu Bapak Ibu cara menyelesaikan sebuah kasus tadi dengan segitiga restitusi. Jadi kita tidak langsung menjudge anak itu salah kamu melakukan seperti ini dengan mimik muka yang marah-marah, tapi kita menstabilkan dengan identitas kita dulu. Bahwa kita dulu masih kecil juga pernah melakukan sebuah kesalahan, dan kita bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik-baik. Dan kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Barulah kita menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah kita buat agar siswa ini sadar keyakinan apa yang sudah mereka langgar. Dan dengan dia sadar, maka dia pun, siswa ini pun akan berusaha untuk memperbaiki keyakinan kelas yang sudah dilanggarnya. Seperti itu Bapak Ibu, contoh mengenai segitiga restitusi tadi. Nggak bisa diklik Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, mungkin karena ini ada sedikit trouble, saya nggak tahu ini kenapa tiba-tiba seperti ini. Oke, mungkin ini saya rasa ada sedikit trouble. Saya mengulang kembali, dalam penerapan disiplin positif, hendaknya seorang guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Kemudian bagaimana perjalanan diri seorang guru itu sebagai pamong, posisi manajer yang bisa menuntun murid-murid untuk menjadi insan yang mandiri, kemudian merdeka dan bertanggung jawab. Saya berharap dari sesi ini, dari penerapan modul budaya positif yang sudah saya berikan, yang sudah saya imbaskan kepada Bapak Ibu, dapat bermanfaat atau bermakna bagi Bapak Ibu sekalian. Dan saya berharap Bapak Ibu, kita bisa menciptakan disiplin positif di lingkungan sekolah kita tercinta. Kita bisa menjadikan sekolah kita sekolah yang anak ramah tamat. Bapak Ibu, tanpa harus melihatkan kegeraman muka kita, lihatlah biarkan siswa itu melihat gurunya yang cantik-cantik dengan mimik wajah yang segar, maka murid pun akan bersemangat dan tidak takut untuk datang ke sekolah. Saya rasa cukup, saya akhiri pengimbasan saya hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap semuanya dengan bagus. Luar biasa, suaranya
tidak hanya menggetarkan hati tapi menggetarkan gedung ini. Ya, terima kasih. Beribu-ribu tempat duduk di kereta, hanya satu yang dibuat dari busa. Beribu-ribu guru penggerak dari Jakarta, hanya Ibu Fitri yang luar biasa. Oke. Dari saudara Ibu kami yang suaranya mantap dan getaran bahana. Untuk kali ini seksi selanjutnya adalah sharing kata Bu Fitri tadi, mungkin dengar pendapat atau dari Bapak Ibu guru mengadakan pendapat tentang presentasi penerapan budaya positif ini. Untuk waktu yang sangat ditunggu adalah dari Ibu Kepala Sekolah. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Win atas waktunya. Sekali lagi tepuk tangan buat Bu Fitri. Beliau sangat-sangat sukses mempresentasikan apa yang sudah didapatkan dari modul guru penggerak. Pertama, sebelum saya ulas, untuk melaksanakan ini di kelas masing-masing di sekolah kita, tidak harus menunggu jadi calon guru penggerak. Bukan berarti hanya Bu Fitri, Bu Berta yang sudah mengikuti program ini yang boleh melaksanakan ini dalam kelas masing-masing, tetapi semua kita, warga sekolah SDN Cempaka Baru 03 melaksanakan penerapan budaya positif, dimulai dari pintu gerbang. Ketika anak-anak masuk, kita sambut dengan wajah senyum, kita salam, kita sapa mereka dengan wajah yang tadi tidak garang, tapi saya sendiri muka saya tidak bisa tetap garang kelihatan. Tetapi sekalipun wajah saya terlihat tegas, tapi saya bisa merasakan anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6 begitu dekat dengan saya. Kenapa saya katakan begitu? Ketika saya masih di gerbang saja atau masih di pintu mobil, mereka sudah berbondong-bondong datang untuk menyalami. Nah, itu menandakan bahwa anak-anak tersebut nyaman dengan kita. Jadi pertama, ciptakan dulu kenyamanan anak-anak didik kita untuk bisa berinteraksi dengan guru, dengan kita, sehingga tadi muncul kesadaran untuk berperilaku, untuk bertindak yang positif. Itu pasti. Nah, untuk menanggapi yang sudah dipresentasikan Ibu Fitri, terus terang Bu Berta dulu sudah mempresentasikan hal yang sama, tetapi saya melihat walaupun materinya sama, ada perbedaan, intinya sama, ada perbedaan cara penyampaian. Dan saya sangat bangga dengan mereka berdua ini, bahwa mereka bisa mengimbaskan apa yang mereka sudah dapatkan di materi atau modul program calon guru penggerak ini bisa ditularkan kepada kita. Dari penjelasan beliau tadi, hal yang penting yang kita ingin terapkan adalah memunculkan kesadaran dari dalam diri anak tersebut. Bukan lagi kita guru di zaman lalu. Kalau zaman dulu ketika guru datang, kita takut, ngumpet. Kita bukan lagi di masa itu. Kita sekarang sudah di masa milenium ya Bu ya. Masa milenium, kita pun harus berubah. Berbicara dengan anak, satu, hindari kata-kata yang bersifat negatif. Sekalipun anak itu tidak kurang pandai menurut kita guru, jangan sekali-kali mengatakan kalimat kamu nggak bisa apa-apa, kamu kenapa sih bodoh amat. Kata-kata tersebut menjatuhkan mental anak.
Lalu bagaimana caranya? Kalau selalu saya katakan, Tuhan menciptakan manusia semuanya pandai, semuanya pintar. Lalu kenapa ada anak yang kurang bagus prestasinya? Terus saya tanya, kenapa? Coba pikirkan dulu. Ada yang bisa jawab, malas bu belajar. Ada yang bisa jawab. Jadi kita gali pendapat dari anak-anak dulu. Lalu saya kembali kuatkan, anak belum bisa meraih prestasi yang diharapkan, satu karena malas belajar. Nah sekarang buang rasa malas, ambil dan lakukan rajin belajar. Itu selalu kita tanamkan. Seperti kata Bu Fitri tadi, semarah-marahnya guru, sekecewa-kecewanya guru, jangan diperlihatkan ketika kita berdiskusi, ketika kita berbicara dengan anak. Yang ada tadi, anak itu takut, tidak terbuka. Saya pelajaran dari anak kelas 3A. Anak ini yang kasus mencuri uang, saya panggil ke kantor, sama seperti Bu Fitri bilang tadi, tidak menunjukkan wajah yang menakutkan, tidak menunjukkan wajah yang marah, tetapi saya gali dulu kenapa berbuat seperti itu. Saya gali dulu, gimana bapak mama di rumah, dapat uang jajan enggak dari rumah? Dapat, jawab. Lalu kenapa nak begitu? Karena dia bisa berbicara jujur, saya pengen jajan yang lebih banyak bu, uangnya di rumah nggak cukup. Nah setelah kita dapat informasi yang timbul dari hati anak tersebut, kita memberikan penguatan bahwa apa yang dilakukan itu tidak benar, dan perilaku tersebut harus secara perlahan-lahan kita minimalisir, dan lama-lama anak tersebut menghilangkan karakter tersebut. Jadi sama dengan tadi hal ini, budaya positif ini semoga menjadi bekal anak didik kita untuk di masa yang akan datang, karena kita tidak bisa melihatnya dengan dalam waktu singkat. Tentu seperti kata Bu Fitri tadi, kita mungkin tidak akan bertemu dengan anak kita ini 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Tetapi kita percaya kalau kita mulai dari sekarang sudah menanamkan budaya positif, karakter yang bagus, sesuai dengan profil pelajaran Pancasila, yakin dan percaya bahwa anak tersebut akan mengingat kita, mengenang kita gurunya, dia akan tumbuh dewasa mempunyai karakter yang baik, dan imbasnya generasi penerus bangsa ini akan membangun negara ini lebih baik. Itu tujuan dari penerapan budaya positif yang diprogramkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi. Semoga apa yang disimulasikan sama Bu Fitri ini bisa kita laksanakan. Dan melalui forum ini juga saya minta kepada teman-teman yang belum masuk guru penggerak, tolong didaftar. Kemarin diminta 5, saya sudah himbau di grup tapi tidak ada respon. Yang sudah daftar Bu, lulus tahap pertama Bu Ima. Yang pengumuman terakhir ini adakah yang sudah daftar? Sekarang coba, adakah yang sudah daftar? Belum bisa. Ininya masa kerja minimal 5 tahun. Harus PNS? Enggak kan? Berarti yang KKI silahkan, P3K silahkan. Bu Rina sudah daftar kan? Ke depan semua guru harus ikut
ikut program tersebut. Jangan-jangan nanti habis dana pemerintah, guru bayar sendiri. Selagi ada dana dari pemerintah untuk program ini, silahkan daftar. Sama halnya seperti dulu kan, guru harus S1, ya kan? Guru harus S1, ada program ikut UT terbuka, ya kan? Masih gratis itu, saya masih pakai masih gratis. Beberapa tahun gratis, tapi puluhan tahun kemudian bayar uang kuliah. Nah sekarang jangan sampai Bapak Ibu nanti jadi bayar, mumpung ada kesempatan. Silahkan daftar. Sekali lagi, Bu Eti, udah daftar belum? Masih muda, tolong daftar. Bu Rina, masih muda. Bu Pak Anggoro, Saya sudah coba belum bisa. Sekarang belum bisa. Bu Dini, sudah dicoba daftar. Ayo dicoba ya. Saya sampai diam aja. Setiap di grup sekolah, nama-nama sekolah yang sudah mendaftar di link ini saya buka, guru saya belum ada. Guru saya belum ada. Jadi sekali lagi ini ya kan, bukan memaksa tapi kembali lagi ke penerapan budaya positif. Program calon guru penggerak adalah program yang positif. Saya hanya ingin menggali menumbuhkan kesadaran Bapak Ibu bahwa mengikuti program calon guru penggerak itu sangat baik dan Bapak Ibu membutuhkan. Jadi jangan karena saya suruh juga. Jadi kembali lagi ke sini tadi. Jangan karena peraturan, jangan karena dipaksa, jangan karena ada konsekuensi, tetapi muncul adanya tanggung jawab, adanya kesadaran. Kalau kami yang sudah senior, saya nggak minta. Karena sudah nggak dipakai juga, udah nggak guna juga gitu kan. Jadi bagi teman-teman yang masih muda, sekali lagi tanamkan dalam hati bahwa itu sangat dibutuhkan untuk ibu sebagai pendidik. Banyak materi yang sangat bagus tadi. Itu baru modul pertama. Modul berikutnya saya mengikuti sama Bu Berta juga sangat bagus sekali. Tadi ada kata terdiferensiasi. Itu diambil dari bahasa Inggris, different, berbeda. Ini kita sadari, anak kita di kelas berasal dari berbagai ragam latar budaya, berasal dari beragam status ekonomi, sosial, keluarga, berasal dari cara keluarga orang tua mendidik anaknya di rumah. Artinya apa? Kita di sekolah harus mengenal mereka satu persatu, bukan mengenal namanya, itu hanya tahu nama, tapi mengenal karakter anak itu, mengenal latar belakang anak itu. Seperti tadi ketika anak membuat suatu kesalahan, kenapa sih kamu? Ya, kita tanya dulu, kenapa nak? Tidak buat PR nih, tidak buat PR, contoh yang paling sering, tidak buat PR. Lalu kita langsung menjas dia malas. Kita tanya, kenapa nak nggak buat PR? Kesulitannya apa? Dengan wajah yang senyum, jangan marah-marah. Anak itu kan terbuka, dan kita bisa menjalin komunikasi dengan orang tua. Tapi saya percaya guru-guru di sini semuanya ramah terhadap anak, dan saya percaya anak didik kita akan tumbuh menjadi anak yang berkarakter baik, menjadi generasi penerus kita dan bisa melaksanakan budaya positif. Sekali lagi terima kasih Bu Fitri. Jangan bosan mengingatkan teman. Tadi kata Bu Fitri, apakah sudah masing-masing kelas membuat keyakinan kelas? Sudah? Ah, di sini kembali lagi. Jangan karena takut ditegur lagi, harus sadar dari diri sendiri sudah jujur. Sudah kan? Guru bilang sudah? Sudah? Oke, terima kasih. Semoga ke depan
akan lebih baik lagi. Pasti yakin kita bekerja dengan ikhlas dan tentunya kita berdoa kepada Tuhan yang punya kita mampu melaksanakan itu dengan baik dan kita doakan murid kita. Sekarang saya mau tanya, ada nggak yang mendoakan muridnya? Ada? Bu Leni mendoakan muridnya enggak? Bukan hanya murid yang Kristen. Oke, jadi kalau bagi keyakinan saya mungkin sama dengan lain, kuasa doa sangat besar kuasanya. Artinya kita berdoa mendoakan anak-anak didik kita, mungkin tidak bisa menyebutkan satu persatu namanya, tapi kita sebutkan murid-murid kami SDN Cempaka Baru 03, didoakan, percaya Tuhan akan mendengarkan dan mengabulkan doa kita tepat pada waktunya. Sekian, terima kasih. Selamat buat Fitri. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan pendapat tentang kegiatan ini, penerapan diskriminasi budaya positif yang disajikan oleh Ibu Fitri. Ya, mungkin dari kata kunci dari pemaparan tadi ada kata yang terbaru, yaitu kata restitusi, ya. Bukan restitusi, ya. Ya, restitusi ya, perlu ya. Untuk selanjutnya mungkin dari Ibu tadi, kita selaku guru harus melakukan perubahan, ya. Jadi Charles Darwin, seorang evolusi dunia, itu mengatakan bahwa makhluk hidup yang bisa bertahan hidup karena suara tadi ya. Ibu-ibu pernah nggak tidak bisa mengajar di hari belajar? Misalkan tidak masuk nih, pernah? Ketika ibu masuk pernah tidak minta maaf kan anak? Nah, artinya jangan hanya anak yang kita minta terbuka, kita pun terbuka. Minta maaf ya nak, ibu kemarin tidak bisa masuk mengajar kalian di kelas karena ibu ada kepentingan. Apa, sebutkan dengan jujur, jangan dikarang-karang. Itu memberikan contoh. Oh ya, ibu guru aja minta maaf, apalagi kita murid. Jadi itu sangat penting, mulai dari diri kita. Terima kasih. Terima kasih Ibu telah diingatkan oleh Ibu tentang pribadi kita selalu minta maaf apabila kita mempunyai salah terhadap mereka. Untuk selanjutnya meminta tanggapan presentasi ini saya berikan kepada ibu-ibu guru senior kita. Yang pertama Ibu Pur, ya. Ibu Pur, silahkan memberikan berikan tanggapan, mungkin akan bermanfaat bagi guru-guru yang muda yang istilahnya masih harapannya masih panjang. Mari Bu. Terima kasih Pak Widodo atas waktunya. Ini kelihatannya mic-nya juga mempengaruhi Pak. Suara jadi empuk Bu. Suaranya kelihatannya jadi cantik ya. Apalagi suaranya Bu Fitri sudah bagus, kalau bagus lagi. Karena masih baru ya. Terima kasih atas waktunya kepada Ibu Fitri, khususnya penyaji diseminasi budaya positif, gitu ya. Khususnya untuk saya dan umumnya untuk teman-teman, pertama mengucapkan terima kasih banyak atas ilmu yang telah diberikan kepada kita, khususnya pendidik Bapak dan Ibu guru, yang sangat bermanfaat bagi peningkatan mutu pendidikan dalam pelaksanaan khususnya kurikulum merdeka.
walaupun saya secara pribadi juga mungkin tidak terbagi untuk melaksanakan kurikulum ini, tapi kurikulum ini modul-modul yang telah dipelajari baik oleh Bu Fitri maupun Bu Herta dan calon guru penggerak yang lain ini sangat menantang dan sangat baik untuk peningkatan mutu pendidikan ke depan. Apa yang telah disampaikan oleh Bu Fitri tadi sangat jelas, gamblang, dan penuh makna. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu guru yang lain bisa melaksanakan atau mentransfer apa yang telah tadi disampaikan oleh Bu Fitri, mengimplementasikan ke dalam pembelajarannya setiap hari di kelas masing-masing. Dan kami pun sebenarnya apa yang tadi belum kami lakukan seperti contoh-contoh yang telah disampaikan oleh Bu Fitri, insya Allah kami ke depan akan melaksanakannya dengan apa yang telah disampaikan tadi, yang intinya membuat anak didik kita akan lebih baik. Bagi kami yang terbaik adalah posisi manajer tadi ya Bu Fitri ya. Nah, sehingga kita nanti bisa melakukan segitiga restitusi, di mana kita harus bisa menciptakan agar anak didik kita punya tanggung jawab dalam dirinya sendiri secara intrinsik. Selanjutnya dapat melakukan tindakan-tindakan yang positif, pembiasaan positif, sehingga mengarah kepada pelajar yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang dicita-citakan oleh pendidikan kita saat ini. Mungkin itu saja yang saya sampaikan kepada Ibu Fitri, dan yang lainnya yang belum mendaftar tetap semangat, lakukan dengan penuh penuh semangat juga, karena ini kelihatannya kalau saya lihat-lihat tadi saya sampaikan untuk ke depan juga menjadi pimpinan atau kepala sekolah harus melalui program CGP, kelihatannya seperti itu. Maka tadi saya bilang Bu Berta atau teman-teman semua, ini jadi kendaraan politik Bapak dan Ibu semua. Ya, mudah-mudahan pendidikan ke depan lebih maju lagi. Semangat untuk Bu Fitri dan calon-calon CGP di SDN Cempaka Baru 03 pagi. Semangat terus. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengulangi apa yang diutarakan oleh Ibu Pur yang suaranya serasa basah. Bahwa CGP itu adalah seorang pemimpinnya. Seorang pemimpin yang hebat itu mempunyai mempunyai visi misi dan bisa memprediksi. Bung Karno ini kan dianggap sebagai pemimpin dunia karena visinya sangat terkenal, yaitu kedaulatan berpolitik, kepribadian dalam kebudayaan, kemandirian dalam berpolitik. Itu adalah Bung Karno. Ya, mungkin Bapak Ibu yang belum ikut CGP, saya doakan segera ikut ya, sebagai sesuatu yang diharapkan untuk mengembangkan di dunia pendidikan. Untuk selanjutnya kepada Bu Warti yang dari Bekasi. Kalau dari Citabim kan sering hujan, mungkin di Bekasi ya agak panas-panas sedikit, mungkin suaranya jangan serasa basah Bu. Oke Bu. Bekasi beda lagi. Iya. Terima kasih Pak Bit atas kesempatan ini. Mohon maaf ya Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, sambil duduk. Maaf ya Bu. Walaupun saya berdiri tetap pendek Bu.
tinggal selangkah itu. Kalau ukur kan 5 langkah tuh. Begitu ya tadi ya, betul juga saya nggak suruh berdiri. Jadi saya alhamdulillah juga ya Pak Wi. Iya, ya sudah saya di sini. Ya sudah ya Bu, maaf. Kita ulang lagi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan ini yang sudah diberikan pada saya ya Pak Wid, terima kasih. Di dalam apa yang disampaikan Bu Fitri tadi sangat memotivasi saya khususnya. Tapi di sini saya karena sudah apa semuanya bagus, semuanya tujuannya untuk anak didik kita. Untuk di kesempatan ini sepertinya saya hanya sharing saja. Untuk penilaian sudah jempol saya menilai dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Fitri tadi. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa menerapkan di kelas masing-masing untuk teman-teman kita semua. Di samping itu masalah untuk apa tadi penguatan di kelas yang dari anak tadi supaya memunculkan bahwa dari diri anak itu tadi, insya Allah kita akan menerapkan di kelas kita khususnya kelas 4A. Nah, kalau di kesempatan ini saya hanya sharing aja untuk apa tadi yang disampaikan oleh Bu Fitri, yaitu tentang penghargaan yang tidak efektif. Itu saja yang saya sangat penasaran tadi, karena saya melakukan kesalahan berarti merasa melakukan kesalahan. Kalau yang pertama tadi yang Bu Fitri tanya langsung saya jawab kepet, itu bukan dari saya, malah saya itu anak baru masuk, saya ketemu di jalan, kok kamu lari mau kemana nak? Saya, ini Bu ambil kepet. Nah itu anak sudah muncul sendiri. Memang karakter sudah saya terapkan dari awal masuk yang membuat kesepakatan kelas tadi. Tetapi ini yang saya bilang kesalahan yang saya mau sharing Bu Fitri tadi, yang apa menguatkan apa Bu Fitri tadi ya, yang apa? Iya, memberi penghargaan yang tidak efektif tadi, karena saya khususnya Jaki sama Frank sama itu tulisannya benar-benar kalau Bu Fitri lihat memang Pak Kus sudah menyampaikan kalau tulisan yang dibuat anak itu tidak benar-benar tidak bisa dibaca, termasuk ya maaf ya Bu, Ibu sudah memberi informasi dan sudah mengumumkan ke anak-anak waktu itu di kelas kita besok membawa buku garis 5. Memang anak kita langsung Bu menerapkan, termasuk yang membawa apa itu minyak thinner, ya itu juga sudah langsung diterapkan. Nah di sini yang saya bilang berarti saya melakukan kesalahan ya. Nah itu yang terbayang dari saya tadi di sini, karena saya memberikan imbalan pada Jaki. Terus Jaki pun memang tulisannya sudah mulai, walaupun masih kesana kesini tapi sudah bisa dibaca. Walaupun ini saksinya temannya Nina, tulisan temanmu Jaki beda nggak sama yang dulu? Iya Bu, sekarang saya bisa Bu, mau koreksi punya Jaki. Contohnya sudah ada yang mau koreksi. Nah itu pertama memang saya kasih imbalan, Jaki kamu udah bagus, kamu pintar pada dasarnya, kamu hanya buru-buru saja nak. Saya seperti itu. Nah itu saya beri imbalan uang, memang anaknya senang banget. Nah itu yang saya dari tadi itu merasa, aduh saya melakukan kesalahan. Nah saya minta bagaimana caranya supaya Jaki itu tanpa mengharapkan uang dari saya lagi, tapi Jaki sudah mau berusaha menulis lebih bagus. Selain Jaki tadi ada Rian, ada Frank, ya banyak kalau anak kelas 4 sih, cuman alhamdulillah anak kelas
sekarang bisa membaca semua. Nah, saya mau pencerahan Ibu Fitri. Saya bukan memberi tanggapan Bu Fitri karena cari solusi. Iya, saya karena sudah menurut saya udah jempol gitu lagunya bagus. Jadi saya minta mencari solusi yang terbaik, bagaimana jalan keluarnya. Sharing saya di situ. Ya. Iya, terima kasih Bu Fitri. Mohon maaf ya. Dan terima kasih juga Pak Fit yang sudah memberi kesempatan pada saya untuk menyampaikan unek-unek. Bahasa unek-unek apa ya? Ya, yang saya pendam dari tadi, salah. Nah, seperti itu. Tapi untuk yang lain-lain kebetulan anak kelas 4 tanpa disuruh pikir saja melihat papan penuh, misalnya itu sudah anak tersebut lari dengan sendirinya bergantian. Seperti itu. Pikir misalnya kayak seperti waktu saya sedang di bawah, anak langsung mengerjakan sendiri. Terima kasih Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangannya dong ya. Oke. Sebelum dalam seksi sharing ini nanti saya kasihkan Bu Pirta. Kan Bu Pirta kemarin adalah guru pembela, mungkin banyak masukan, mungkin nambah masukan lagi, ya kan? Sebelumnya dari ada Bapak Ibu guru, mungkin Mas Ikram. Oh iya. Ada. Oke. Oh ya. Kita siap-siapin dulu ya. Mungkin suaranya lebih bagus itu ya. Sama. Oh. Mungkin harganya kita Mas. Leher kami sakit ke belakang. Minta tolong macing Mas. Oke. Kebetulan beliau kena kasih Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Basmalah, Bu Fitri, calon CGP ya, atau sudah CGP. Jadi alhamdulillah calon guru penggerak ya. Alhamdulillah nih tadi saya pribadi tercerahkan dengan banyaknya presentasi dari Bu Fitri. Jadi hal-hal yang banyak tidak saya ketahui nih hari ini alhamdulillah nih banyak ilmu lah yang saya dapatkan. Cuma mohon pencerahannya saja gitu kan. Tadi terkait dengan reward atau penghargaan yang bukan salah, tidak efektif. Ya. Jadi kalau misalkan ada seorang pendidik memberikan reward dengan maksud dan tujuan agar menumbuh kembangkan keberanian anak untuk tampil di depan, menumbuh kembangkan keberanian anak untuk berani mengungkapkan pendapatnya atau berani menjawab. Kalau niat dan maksudnya seperti itu bagaimana? Karena saya sendiri pribadi adalah produk dari strategi pengajaran yang demikian. Jadi saya itu dulu super duper introvert banget. Saya tahu jawaban dari guru itu, tapi saya sama sekali tidak berani. Sama sekali dulu ya. Dulu ini jadi cerita, flashback. Setiap ada pertanyaan yang disampaikan saya paham betul, tapi saya nggak berani sama sekali, karena takut betul. Suatu ketika ada metode pengajaran yang demikian, ayo siapa yang berani nanti bapak ini ya. Tiba-tiba saya berani tuh. Pada saat pertama kali berani, akhirnya alam bawah sadar ternyata gampang ya mengutarakan pendapat, menyampaikan pendapat, menjawab sesuatu yang kita pahami itu. Akhirnya apa? Besok-besoknya tanpa adanya imbalan, tiba-tiba alam bawah sadar tuh. Guru bertanya, saya tak berani tampil. Guru bertanya, saya berani tampil. Itulah yang akhirnya saya riset di sekolah ini. Itu kepada siapa? Anak murid saya, kelas 4, 5, 6. Risetnya apa? Dulu sebelum ada reward yang demikian, saya amatin. Ayo coba siapa yang mau bertanya? Sama sekali. Ayo bisa jawab enggak? Nggak bisa. Diam padahal mereka tahu, gitu kan. Akhirnya saya coba deh saya terapkan yang demikian. Tiba-tiba apa? Berani, dua kali, 3 kali. Besok-besok sengaja. Ini tidak ada hadiahnya. Sekarang
jawab ya pertanyaan ini bisa nggak? Berani semua. Ternyata apa metode yang tadi disampaikan alam bawah sadar dengan sendirinya berani gitu. Saya amatin pula anak-anak yang benar-benar tadinya dia nggak berani sama sekali pada mengacungkan tangan atau berani menjawab. Jadi mohon pencerahan juga apakah metode yang diberikan tadi bisa bukan minta kebenaran sih, apakah bisa menjadi pertimbangan atau bagaimana? Karena itu ya itu menurut saya pribadi ya ada sisi baiknya juga, walaupun sisi kurang baiknya nanti orang atau anak ketergantungan dengan pamrih gitu kan. Cuma saya sering mati-mati kadang anak-anak jangan terpaku dengan reward atau hadiah yang Bapak sampaikan ya. Jadi ada dan tidak adanya reward atau hadiah dari Bapak, kamu harus berani tampil dan berani jawab. Paling seperti itu sih Bu. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin diskusi kita semakin panas dengan adanya beberapa tadi. Bisa ditanggapi oleh Ibu Fitri atau Ibu Berta ya, karena kan narasumber kita ya. Boleh Ibu Fitri dulu ya, boleh nanti baru Ibu Berta. Terima kasih kepada Ibu Suwati ataupun Bapak Ikrom atas tanggapannya. Saya bilang tadi yang sudah saya sampaikan tadi, kita tidak salah memberikan sebuah penghargaan. Tapi kalau terus dalam jangka waktu yang panjang, maka si anak ini akan maju itu, berani itu, mau berubah itu hanya karena sebuah imbalan. Contohnya tadi saya amati Bu Dewati, Bu Suwati. Pertama kali dia itu bagus, wah kamu bagus karena dikasih sebuah imbalan, cukup. Jangan saat dia, ayo kamu bisa nanti kasih ibu lagi, itu sudah salah. Gitu. Di sini saya nggak bilang memberikan penghargaan itu salah, tidak, Bu ataupun Pak Ikrom, tidak. Maksud Bu Wati mungkin benar, di saat pertama kali Bu Suwati memberikan penghargaan kepada anak itu supaya siswa tersebut mau berubah, itu tidak salah satu kali, karena itu hanya dalam jangka pendek, tidak untuk jangka panjang. Itu maksud dari modul ini. Kalau Bu Suwati lagi tadi, kamu tulisannya bagus, besok lagi kalau bagus ibu kasih lagi, besok lagi kalau bagus dikasih lagi, itu sudah salah Ibu. Berarti si anak ini mau mengubah tulisannya karena imbalan dari Ibu Suwati. Begitu juga dengan Pak Ikrom. Di saat Pak Ikrom memberikan pertama kali siapa yang mau maju akan diberi jajan gratis, itu nggak salah untuk memotivasi semangat memaju. Tapi Pak Ikrom tanpa sadari, di saat Pak Ikrom tidak memberikan hadiah, anak-anak mau maju, ya kan? Tadi Pak Ikrom sendiri bilang. Tapi kalau sekali itu menurut saya nggak salah, memacu motivasi nggak salah. Tapi kalau setiap minggu dalam pembelajaran olahraga Pak Ikrom mengiming-imingi dengan penghargaan, maju ayo maju, kamu akan bisa nanti dapat penghargaan, maju lagi ayo kamu dapat penghargaan, itu sudah salah. Itu adalah pengaruh jangka panjang. Maka siswa ini berani maju karena sebuah penghargaan. Itu maksud dari yang sudah saya sampaikan. Kita tidak salah, dan penghargaan itu akan bersifat efektif kalau pemberiannya di dalam waktu yang tepat dan tidak untuk jangka yang panjang. Seperti itu Bapak Ikrom. Saya rasa jika akan ditambahkan kembali oleh Ibu Berta selaku guru penggerak yang sudah lulus dari angkatan 5. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Fitri. Saya belum lulus, C-nya masih nempel Bu, masih CGP karena pengumuman itu akan nanti diberikan pada tanggal 23 Januari 2023. Sudah lulus pasti. Baik, saya hanya mau sharing saja pengalaman tentang budaya positif. Kalau kasus Pak Ikrom memang kami alami juga, saya alami waktu kelas 6 dengan Bu Suwati. Bagi mereka yang mendapatkan nilai ujian 100, kami akan berikan 100.000 untuk setiap bidang studinya.
Tapi semenjak saya mengikuti pendidikan di CGP, banyak perubahan atau banyak input yang saya terima bahwa nilai positifnya adalah tidak selamanya penghargaan itu positif ternyata, tapi justru melemahkan potensi-potensi yang ada pada peserta didik. Kenapa? Karena acuan mereka, di pikiran mereka bahwa wah, dengan saya menjawab pasti saya dapat sesuatu. Dengan saya menjawab pasti saya nanti dapat reward. Nah, hal inilah yang akan kita rubah. Kami di sini sebagai agen perubahan tadi, bahwa kita akan mewujudkan profil pelajar Pancasila, maka marilah bersama-sama kita bergerak dan menggerakkan bahwa habit, kebiasaan-kebiasaan pada masa lampau itu mulai sekarang harus kita rubah, Bapak dan Ibu. Jadi biarkan anak itu berkembang sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Tadi sudah dijelaskan bahwa kalau bisa, yuk mulai sekarang kita bergerak untuk melakukan diferensiasi. Setiap anak memiliki potensi dan bakatnya masing-masing. Jadi mungkin anak tidak perlu diberikan iming-iming sesuatu. Dia pasti kalau kita gali, ayo nak, siapa yang bisa? Bu guru yakin, Pak guru yakin, kalian mampu kok, bisa kok. Pasti mereka akan menjawab. Saya yakin itu. Kemudian segitiga restitusi Bapak Ibu yang harus kita implementasikan dalam kelas, dan ini sudah terjadi karena ini berkaitan dengan disiplin positif. Bahwa ada satu siswa saya pertama datang pukul 7, kemudian pada kesempatan kedua datang jam 8:15, berikutnya jam 8. Meskipun tadi saya berusaha untuk menahan amarah, tapi karena saya berniat untuk menerapkan budaya positif, akhirnya pada kesempatan selanjutnya berikutnya anak tersebut tidak pernah terlambat lagi. Anak itu ada di depan sekolahan. Jadi harusnya tidak mungkin tidak terlambat, tapi dengan wajah senyum kita sebagai guru menyambut anak itu hadir ke sekolah, akhirnya perubahan-perubahan yang baik itu muncul. Nah, marilah bersama-sama, saya pun melihat bahwa progres yang terjadi pada kita ini baru hanya sekadar wacana. Untuk pojok baca sudah terlaksana, tapi program-program budaya yang lain harus kita jalankan kembali Bapak dan Ibu. Resolusi kita sebagai guru di tahun 2023 adalah yuk bersama-sama, Bu Fitri tadi sudah mendesiminasikan budaya positif. Mari bersama-sama mulai esok kita bergandengan tangan, kita bersinergi untuk benar-benar mengimplementasikan budaya positif. Mungkin piket dapat diterapkan kembali Bapak dan Ibu. Kita menyambut siswa-siswi kita di depan kelas dengan senyum. Terapkan 5S. Dan untuk yang muda-muda, yuk contoh yang senior-senior, mereka yang jauh, mereka dapat hadir tepat waktu, bahkan sebelum jam 6 mereka sudah hadir. Itu saja nilai-nilai yang ingin saya share. Dan pada kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman yang belum bergabung untuk masuk, mencoba saja. Tidak usah, saya nggak bisa, saya nggak mau. Jangan pernah katakan tidak mungkin, tidak bisa. Tuhan memberikan kita kemampuan dan kita wajib mengasahnya. Kalau soal nanti kita diberikan tanggung jawab sebagai kepala sekolah, itu adalah bonus. Yang penting kita coba untuk menjalaninya dengan hati senang ya Bu Fitri ya. Banyak nilai positif yang kita dapatkan. Nah, Bu Imas sudah lolos tahap pertama dan beliau akan lanjut dengan semangat mengikuti seleksi tahap 2 yaitu wawancara. Dan saya bisa bantu mungkin dengan Bu Fitri, kami akan mendampingi teman-teman di sekolah ini 5 CGP angkatan 9. Saya sebut tadi Bu Rina, Bu Eti, Bu Dini, Bu Niken. Mungkin Anggoro juga bisa Nasbi karena masa kerjanya sudah lebih 5 tahun. Dan untuk PP, CPP ada Pak Widodo dan Pak Sukron. Mungkin bisa mencoba Pak due-date-nya sampai hari Selasa jam 23.59. Nah, laporan ini nanti akan di input, kemudian akan dilaporkan.
Itu perkembangan. Kalau ada kesulitan bisa menghubungi kami para CGP atau poskonya di Serdang 07. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semangat Bu Fitri, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju. Terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih kepada Bu Berta yang tadi. Mungkin cukup Bu ya, karena sudah dengar bel ya. Nah, oke, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, kepada Bapak Ibu yang telah hadir, terutama kepada Ibu Fitri yang telah memberikan masukan semuanya demi kebaikan dan demi anak kita. Mungkin kalau ada yang salah jangan dianggap benar, kalau ada yang benar jangan dianggap salah. Bila ada sumber ladang boleh kita memahami, bila tidak ada sumber boleh kita menggali lagi. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat MC-nya.